Pernah kebayang nggak sih, dunia di mana utilitas listrik raksasa digantikan sama jaringan energi cerdas yang benar-benar terdesentralisasi? Nah, hari ini kita bakal ngebedah satu pergeseran yang sejujurnya sangat revolusioner dan terjadi tepat di depan mata kita. Ini bukan fiksi ilmiah lagi loh. Ini adalah cetak biru untuk masa depan stabilitas, keadilan ekonomi, dan keberlanjutan energi kita. Langsung aja kita mulai ya. Oke, untuk memandu eksplorasi kita hari ini ada 6 poin utama. Mulai dari era baru energi desentralisasi, lalu kita bongkar anatomi jaringan energi cerdasnya, ngebahas gimana menembus batas skalabilitas jaringan, dampak fisik dan keberlanjutan, bukti nyata di seluruh dunia, sampai ke tantangan masa depan energi. Ringkasnya, dengan mendekonstruksi mesin yang kompleks ini, masa depan energi bakal kelihatan sangat jelas buat Anda. Masuk ke bagian pertama, era baru energi desentralisasi mengubah paradigma. Pertanyaan mendasarnya nih, kenapa sih infrastruktur energi global kita yang sekarang ini pada dasarnya dibilang cacat dan butuh buru-buru diganti? Nah, buat ngejawab itu, coba kita bandingin dua sistem ini. Sistem monolitik dari masa lalu itu bener-bener rentan sama kegagalan tunggal. Bayangin, satu pembangkit listrik bermasalah, boom, seluruh kota bisa mati lampu. Terus, sistem ini tuh nggak efisien banget waktu beban puncak. Belum lagi peran kita sebagai konsumen yang sepenuhnya pasif aja. Kita cuma duduk manis, nerima tagihan di akhir bulan, dan kadang kaget lihat angkanya kan. Tapi coba lihat masa depan, jaringan otonom, industri 5.0. Ini tuh sistem cerdas yang terdesentralisasi, di mana transaksinya jalan mandiri pakai blockchain dan AI. Ini bukan cuma perubahan sistem, tapi sebuah perubahan paradigma menuju kemandirian komunal. Lanjut ke bagian kedua. Anatomi jaringan energi cerdas dengan 4 lapis mesin. Waktunya kita ngintip sedikit lebih dalam dan ngebongkar apa sih yang sebenarnya bekerja di balik layar. Jadi, fondasi utamanya itu berupa arsitektur mesin terpadu 4 lapis. Di paling bawah, lapis 1, ada buku besar atau blockchain buat nyatet semua transaksi dengan aman. Naik ke lapis 2, ada mekanisme pasar buat transaksi antar tetangga atau peer-to-peer. Terus di lapis 3, ada fisika jaringan. Ini penting banget buat mastiin semua perdagangan digital tadi tetap sinkron sama hukum fisika tegangan listrik. Dan yang paling atas, lapis 4, itu kognisi alias AI yang bikin sistemnya bisa optimasi secara mandiri. Keempat pilar ini benar-benar harus bekerja dalam harmoni yang sempurna. Kalau kita membedah lapis satu tadi, ternyata nggak ada satu solusi yang universal. Pemilihan arsitektur blockchain-nya itu sangat tergantung sama seberapa besar skala yang Anda butuhkan dan privasinya. Misalnya nih, Ethereum. Dia mendominasi pasar publik dengan ekosistem yang udah matang banget, dibuktikan sama 21 studi, tapi ya gitu, terhambat sama biaya gas. Beda cerita sama Hyperledger. Ini ideal banget buat privacy enterprise komersial dengan throughput 87% lebih tinggi dari sistem tradisional. Nah, kalau butuh yang super ngebut, ada opsi seperti Polygon atau IOTA yang mampu memproses sampai 7.000 transaksi per detik dengan latensi luar biasa kecil, cuma sekitar 2,15 detik. Pilihan fondasi ini krusial banget buat keseluruhan sistem. Sekarang, mari kita lihat dinamika yang terjadi di lapis 2. Coba bayangin, prosumen A, yaitu orang yang produksi energi surya berlebih di rumahnya, dan konsumen B, tetangganya. Waktu perdagangan terjadi, ada dua aliran yang bergerak sekaligus. Ada aliran fisik berupa elektron dan daya, dan di saat yang sama ada aliran digital berupa token dan data. Keduanya ini langsung dikunci dan difasilitasi seketika lewat eksekusi kontrak pintar yang serba otomatis. Pasti pada mikir kan gimana praktiknya transaksi antar tetangga ini di dunia nyata. Ternyata cuma butuh 4 langkah mulus. Pertama, sistem AI memprediksi bahwa rumah Anda bakal kelebihan energi surya siang ini. Kedua, kontrak pintar otomatis masukin surplus ini ke pasar lelang buat dicocokin sama tetangga yang lagi butuh energi. Ketiga, transaksinya dieksekusi dan diverifikasi via blockchain secara instan, tanpa butuh perantara pusat sama sekali. Dan keempat, sistem ngelakuin penyeimbang fisik untuk nyesuaiin tegangan jaringan biar tetap stabil. Semuanya terjadi dalam hitungan detik tanpa Anda sadari. Kita tiba di bagian ketiga, menembus batas skalabilitas jaringan melalui optimasi sistem. Logikanya kan gini. Gimana coba sistem raksasa yang sekompleks ini bisa nanganin jutaan transaksi energi mikro secara bersamaan tanpa mengalami kegagalan sistem? Jawabannya terletak pada teknik komputasi off-chain. Mengirim tiap detail kecil dari tawar-menawar harga antar rumah tangga langsung ke blockchain utama pasti bakal bikin servernya kelebihan beban.
Jadi, poin krusialnya adalah negosiasi lokal ini disaring dulu di luar rantai, ibarat pakai corong besar. Ini secara dramatis nurunin beban komputasi sampai 80 hingga 94,6 kali lipat. Nanti, cuma hasil akhir negosiasi aja yang dicatat di blockchain utama. Ini pada gilirannya sanggup memangkas latensi transaksi hingga 124 kali lipat, bikin penyeimbangan energi real-time benar-benar jadi kenyataan. Tapi efisiensi data aja tuh nggak cukup. Sistem ini harus cerdas. AI dalam jaringan ini nggak cuma statis, melainkan terus berevolusi. Dia bergerak dari sekedar bikin ramalan dengan akurasi 97,45% menuju ke pembelajaran terdistribusi yang tetap ngejaga privasi data kita. Puncaknya ada di level 3, di mana sistem berubah jadi agen otonom penuh pakai multi-agent reinforcement learning. Di tahap ini, programnya jalan sendiri, melakukan negosiasi lelang dan manajemen baterai tanpa campur tangan manusia sama sekali. Dan hasilnya luar biasa loh, hal ini bisa meningkatkan kesuksesan transaksi energi sampai 30 kali lipat. Mari kita beralih ke bagian 4, dampak fisik dan keberlanjutan, atau efeknya di dunia nyata. Kalau tadi kita udah bahas arsitektur perangkat lunaknya, sekarang saatnya kita ngebahas dampak keras dan nyata dari teknologi ini terhadap jaringan listrik fisik dan lingkungan kita. 53%. Coba biarkan angka yang sangat masif ini meresap sejenak. Angka 53% itu adalah persentase seberapa besar jaringan ini sanggup mencukur lonjakan beban puncak pada sistem kelistrikan kita. Perhatiin deh, biasanya sore hari itu permintaan listrik melonjak tajam kan? Nah, lewat transaksi real-time bertenaga blockchain ini, sistem memicu respons permintaan yang cerdas, secara efektif meratakan kurva beban secara drastis. Apa sih artinya buat kita? Artinya, kita nggak perlu lagi ngebangun atau nyalain pembangkit listrik cadangan berbahan bakar fosil yang mahal dan polutif itu, cuma buat ngatasi lonjakan permintaan beberapa jam sehari. Mungkin ada yang mikir, dengan semua transaksi berkecepatan tinggi ini, kabel sama trafo kita aman nggak tuh? Ya, aman banget. Fisika jaringan, alias lapis 3 tadi, mastiin semuanya tetap patuh sama hukum dasar alam. Biarpun terjadi pergerakan data dan daya secara masif, regulasi tegangannya tetap dipertahankan secara sangat presisi dalam batas yang amat aman. Sistem ini juga mampu memulihkan frekuensi dari gangguan dengan sangat cepat, didukung oleh latensi respon yang cuma memakan waktu 2,10 milidetik. Jadi, fisik jaringan kelistrikan Anda dijamin aman. Dan inilah pencapaian keberlanjutan maksimal dari sintesis mesin terpadu industri 5.0. Kita ngeliat angka-angka yang benar-benar ngubah dunia nyata nih. Ada penurunan emisi karbon sampai 70% di perumahan. Pengurangan konsumsi listrik dari jaringan utama sebesar 45-50%. Dan peningkatan serapan energi terbarukan murni sebesar 24%. Manfaatnya buat Anda? Tagihan listrik bakal jauh lebih murah dan udara komunitas kita bakal jauh lebih bersih. Angka-angka ini menegaskan satu hal penting. Keberlanjutan ekstrem ini nggak berdiri sendiri. Ia cuma lahir berkat integrasi vertikal penuh dari keempat lapisan yang udah kita bahas tadi. Masuk ke bagian kelima, bukti nyata di seluruh dunia, bukan sekedar konsep. Kalau Anda mikir ini cuma teori fantastis di atas kertas, Anda salah. Ini bukan cuma konsep loh, ini sedang benar-benar terjadi sekarang. Mari kita lihat peta implementasi global ini. Dari para pionir di Brooklyn, Amerika Serikat yang udah sukses memvalidasi model tokenisasi lingkungan, sampai ke Jerman yang lagi nguji coba integrasi panel surya dan baterai. Di Bangladesh, mereka udah pakai transaksi uang seluler buat nyuplai mikrogrid komunal. Dan yang paling mengesankan buat kita nih, ada di distrik Gumelar, Indonesia. Di sana, sistem perdagangan energi ini sukses diuji coba oleh 10 prosumen yang berhasil jual beli energi surya pakai smartphone berbasis blockchain. Ini ngebuktiin kelayakan implementasinya di daerah berkembang. Pastinya, untuk menjaga keseimbangan dan objektivitas analisis kita masuk ke bagian 6, tantangan masa depan energi dan peta jalan implementasinya. Karena ya, perjalanan menuju revolusi ini nggak sepenuhnya mulus tanpa rintangan. Ada 3 tantangan kritis yang saat ini lagi dipecahkan sama para peneliti. Pertama, soal keamanan kuantum. Komputer masa depan itu bisa aja meretas kriptografi standar. Solusinya, mereka lagi mengimplementasikan algoritma berbasis kisi yang tahan terhadap serangan kuantum. Kedua, masalah tarik ulur privasi versus transparansi jaringan. Ini diatasi pakai homomorphic encryption. Ibaratnya memungkinkan sistem buat memproses data Anda di dalam berangkas yang terkunci rapat tanpa pernah melihat isi datanya. Keren ya? Dan ketiga, masalah yang paling alot, mengintegrasikan infrastruktur listrik jadul dengan kontrak pintar yang baru. Di sini solusinya pakai lapisan kembaran digital atau digital twin yang bertindak sebagai penerjemah aman antara dunia lama dan dunia digital yang baru.
Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pemikiran mendalam dari sumber yang kita bedah hari ini. Energi tidak lagi didistribusikan dari atas ke bawah. Energi dinegosiasikan, diseimbangkan, dan didistribusikan secara organik dari sel ke sel. Wah, masa depan yang kita obrolin ini ternyata bukan sekedar tentang grid yang mekanis, melainkan tentang jaringan yang seolah bernapas, bisa otonom, tangguh, dan sangat berkelanjutan. Pertanyaannya sekarang, seberapa siap sih kita secara kolektif merangkul arsitektur otonom ini di lingkungan rumah kita sendiri? Teruslah belajar dan jangan pernah berhenti mengeksplorasi ya. Sampai jumpa di analisis mendalam berikutnya.